Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Saya berharap bahwa kita saat ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Di awal video kali ini saya tetap mengajak kita untuk turut serta membantu pewartaan kabar gembira ini dengan cara like, mensubscribe jika belum mensubscribe channel ini, membagikan video ini ke WA group atau WA keluarga, dan juga memberi komentar di kolom komentar. Karena jika semakin banyak like dan komentar, maka secara otomatis mesin YouTube akan semakin menampilkan dan mempromosikan video dan channel ini, sehingga semakin gampang ditemukan oleh banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada video kali ini saya akan membongkar satu hal lagi kepada kita, perihal sesuatu yang mungkin sudah sering kita jumpai, tapi tidak jarang kita belum benar-benar mengetahui maknanya. Apa itu? Ya, perihal Gua Maria. Di banyak tempat ada berbagai Gua Maria, baik itu gua alami maupun gua buatan. Dalam bulan Rosario ini, kita perlu tahu bahwa banyak orang juga berziarah pada bulan Rosario ini ke gua-gua Maria. Kenyataannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ternyata tidak sedikit umat kita yang belum mengerti mengapa ada Gua Maria. Atau mungkin saja kita adalah salah satu dari orang yang tidak tahu itu. Nah, dalam beberapa kesempatan saya mendapati bahwa umat meyakini Gua Maria ada karena dulu Yesus lahir di Gua Natal. Maka Gua Maria mengingatkan mereka pada Gua Natal, sehingga pada hari Natal justru disinilah mereka memasang Gua Maria. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gua Maria dibuat karena Gua Maria adalah sesuatu yang angker. Gua itu angker, sarang setan, maka di sana dibuat gua. Nah, tentu tidak demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mudah-mudahan dengan video kali ini Gua Maria dan maknanya akan menjadi terang bagi kita. Karena sangat disayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa Gua Maria dibangun dan dirawat dengan biaya yang mahal, tapi ternyata tak sungguh bermakna, karena kita sendiri tidak tahu makna Gua Maria. Kita tahu membangun Gua Maria bukan memerlukan hanya biaya yang sedikit, dan rasanya Gua Maria ada di berbagai tempat. Itu berarti ada begitu banyak biaya yang sudah dikucurkan untuk membangun Gua Maria. Jika berkenan, silakan tulis di kolom komentar Gua Maria yang ada di sekitar kita atau yang pernah kita kunjungi. Dan sayangnya, tak jarang Gua Maria yang dibangun itu kurang dikunjungi. Misalnya di daerah sekitar saya ini, pengunjung Gua Maria yang dibangun dengan mahal itu ternyata cukup sedikit. Bahkan di antara mereka yang sedikit itu, justru ada yang menjadikan Gua Maria terutama sebagai tempat foto, bukan tempat berdoa. Karena itu mari kita lihat kisah sebenarnya terkait Gua Maria. Gua Maria ada itu berkaitan dengan kisah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis pada tahun 1858 kepada seorang gadis miskin dan sakit-sakitan, yaitu Bernadette Soubirous. Bernadette adalah gadis miskin yang setiap hari bersama teman-temannya mencari kayu bakar. Mereka pergi mencari kayu bakar ke tempat yang cukup jauh dari pemukiman mereka. Mereka pergi ke daerah pegunungan. Di sana ada sebuah gua gelap yang disebut groto, yang biasa menjadi tempat menggembalakan dan memandikan babi. Bernadette adalah gadis sakit-sakitan, karena itu dia tidak bisa selincah teman-temannya yang lain. Suatu waktu, ketika sedang mencari kayu bakar, Bernadette melihat sesosok gadis bercahaya muncul dalam gua yang kotor itu. Sosok yang dilihatnya adalah seorang perempuan muda yang sangat cantik. Perempuan itu mengenakan pakaian putih panjang dengan ikat pinggang biru serta kerudung putih yang menutupi sebagian besar dari rambutnya, dan sekuntum mawar
ada pada masing-masing kakinya yang telanjang. Pada tangannya bergantung seuntai rosario dengan biji-biji putih yang besar, yang dirantai dengan rantai keemasan. Dan pada ujung rosario itu tampak sebuah salib besar. Kedua tangan perempuan ini terkatup dalam sikap doa. Dan dari inilah muncul patung Bunda Maria seperti yang saya pegang saat ini, yang kita kenal sebagai patung Maria Lourdes. Dan ini saya lihat cukup banyak di rumah umat-umat kita. Dan inilah sejarah dari patung itu. Saat melihat gadis bercahaya itu, Bernadette merasa tenang. Dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku yang berisikan rosario. Dan saat itu Bernadette berdoa rosario. Dan saat itu juga wanita bercahaya dalam gua itu tampak memegang bulir-bulir rosarionya sambil menggerak-gerakkan bibirnya. Jarak antara Bernadette dengan gua itu ada sebuah sungai. Bernadette yang sakit-sakitan sebenarnya tidak boleh terkena air dingin. Itu akan membuat sakit asmanya kumat. Tapi setelah peristiwa penampakan itu terjadi, teman-teman Bernadette heran melihat kini Bernadette tahan dengan air dingin itu. Bernadette belum tahu identitas nama wanita bercahaya itu. Bernadette didesak untuk bercerita kepada temannya dengan janji untuk tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tapi janji itu tidak ditepati. Temannya itu dan saudarinya juga justru menceritakan hal itu kepada banyak orang. Dan sejak saat itu muncullah masalah baru dalam hidup Bernadette. Ia disiksa oleh orang-orang, juga termasuk oleh ibunya, untuk mengatakan agar dia menyangkal apa yang dilihatnya itu. Tapi Bernadette tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Satu yang paling membuat Bernadette tersiksa adalah bahwa dari hari ke hari ia semakin dilarang pergi ke gua itu. Padahal ia sudah memiliki janji dengan gadis bercahaya itu. Apalagi tatkala pemerintah saat itu pun telah menjaga lokasi gua itu. Tapi Bernadette tetap berjuang agar bisa berjumpa lagi dengan gadis itu, dan mereka sudah saling berjanji meskipun dihalangi banyak pihak. Dan terjadilah kisah-kisah penyembuhan yang luar biasa. Penyembuhan itu berkaitan dengan air lumpur yang disuruh oleh gadis bercahaya itu untuk dikorek dan diminum. Dan terjadilah penyembuhan-penyembuhan yang ajaib. Beberapa orang sakit mengalami hal itu dan membuat tempat itu semakin ramai dikunjungi. Gadis bercahaya itu meminta agar Bernadette menyampaikan satu pesan kepada seorang pastor di tempat itu agar mendirikan kapel di lokasi penampakan itu. Tentu saja pastor tidak begitu saja percaya. Dia minta agar ditunjukkan suatu tanda, bukti untuk meyakinkan mereka. Dan inilah yang diminta oleh pastor itu. Jika nanti di gua itu pada musim dingin, mawar yang ada di gua itu tetap bertumbuh, tetap bertahan hidup, maka mereka akan percaya. Dan ternyata itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, mawar sering ditampilkan bersamaan dengan patung Maria Lourdes, tepatnya di bawah kaki patung Maria Lourdes. Suatu kali Bernadette membawa lilin terberkati ke lokasi penampakan itu. Dan inilah awal mula mengapa kita membawa lilin ke Gua Maria. Bernadette juga menanyakan nama wanita bercahaya itu, sebab pastor menginginkannya. Dan terjadilah bahwa gadis bercahaya itu menyebutkan, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda." Itu adalah ajaran terbaru gereja perihal Bunda Maria. Dan tidak mungkin Bernadette, seorang gadis miskin yang tidak sekolah dan sakit-sakitan, tahu ajaran yang baru itu. Sebab itu masih diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Dengan demikian, yakinlah pastor itu bahwa yang menampakkan diri di dalam gua itu adalah Bunda Maria. Tahun 1862, gereja akhirnya mengakui penampakan itu. Dan di tempat itu,
yang dulunya adalah gua kumuh dan kotor, kini berdiri suatu gereja yang besar, basilika yang amat besar, dan menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi sampai saat ini. Saya sendiri belum pernah ke sana dan berharap suatu waktu nanti bisa pergi ke sana. Kisah penampakan ini dengan sangat indah diceritakan, dilantunkan dalam lagu Di Lourdes di Gua yang ada dalam buku nyanyian kita, Mada Bakti nomor 546. Setelah beberapa kali penampakan, akhirnya Bunda Maria tidak menampakkan diri lagi. Namun pesannya jelas, yaitu agar umat berdoa rosario untuk pertobatan dan perdamaian dunia. Selama penampakan itu, Bunda Maria sudah menunjukkan karya Allah yang besar lewat peristiwa-peristiwa penyembuhan yang masih terjadi hingga saat ini, terutama jika orang mandi atau meminum air dari mata air yang dulunya adalah lumpur. Setelah peristiwa itu, Bernadette gadis itu memilih menjadi seorang suster. Dia meninggal pada usia yang muda, yaitu usia 35 tahun. Dan ajaibnya, setelah dia meninggal, beberapa tahun kemudian makamnya dibongkar, dan semua takjub bahwa mayatnya tidak membusuk, melainkan tetap utuh, bahkan hingga saat ini. Dan Bernadette kini digelari oleh gereja sebagai orang kudus Santa Bernadette, menjadi satu dari ratusan orang kudus dalam gereja kita yang jenazahnya tidak membusuk walau sudah meninggal bertahun-tahun, bahkan beratus tahun lamanya. Lantas, apa maknanya dalam hidup kita? Dengan ini marilah kita sadar bahwa Gua Maria itu terkait dengan kisah penampakan Bunda Maria. Maka tiap kali melihat Gua Maria, ingatlah kebaikan hati Bunda Maria yang menampakkan diri untuk menolong manusia. Apalagi jika kita melihat ada patung gadis yang berlutut di depan gua, seperti yang ada di dekat daerah saya ini, Gua Maria Puncak 2000 di Tanah Karo. Saya mengalami bahwa banyak umat tidak tahu perihal siapa yang ditunjukkan dalam patung gadis yang berlutut di depan Gua Maria, dan banyak yang menduga bahwa itu adalah Bunda Maria. Padahal setelah mendengar cerita ini, kiranya kita tahu bahwa patung yang berlutut di depan Gua Maria adalah Santa Bernadette yang melihat penampakan itu. Dengan demikian, kita sungguh mengerti makna dari Gua Maria. Bukan hanya membangun Gua Maria dengan biaya yang mahal, tapi sungguh menggunakannya untuk sesuatu yang sangat berguna, yaitu sebagai sarana doa. Dengan demikian kita menyadari bahwa Maria selalu hadir dalam hidup kita. Dan kehadiran Bunda Maria, yakinlah, membawa kesembuhan dan perdamaian dalam diri, keluarga, dan lingkungan kita. Itu sudah terjadi di Gua Maria. Karena itu, sikap yang tepat dilakukan di Gua Maria adalah berdoa dan menambah iman. Gua Maria jangan hanya dipakai untuk menunjukkan kepada orang kesalehan sikap doa kita, namun terutama Gua Maria mau menunjukkan betapa Bunda Maria sungguh hadir dan berdoa bersama kita di gua itu. Gua Maria itu di Lourdes itu telah menjadi tempat yang sangat ramai sampai saat ini. Dan dengan demikian, kalau ada melihat Gua Maria, kita seharusnya mengerti bahwa patung Maria yang ditempatkan dalam Gua Maria lebih tepatnya adalah patung dengan model patung Maria Lourdes, yaitu tangannya terkatup seperti yang dilihat oleh Santa Bernadette pada saat penampakan itu. Namun, bukan berarti kita mengatakan bahwa hanya patung ini yang boleh ada di dalam Gua Maria. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa patung yang lebih tepat adalah yang model seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti gua yang kotor itu, yang hina itu kini menjadi indah, dihiasi dengan gereja yang sangat megah. Yakinlah bahwa kita pun, sekotor apapun, sehina apapun, asalkan Tuhan berkarya, bisa diubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan seperti gua yang kotor itu,
kita yang sederhana ini bisa menjadi sarana kesembuhan dan perdamaian bagi siapa saja. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, penampakan di Lourdes pesannya adalah agar umat berdoa rosario, dan dengan demikian terjadilah kesembuhan dan perdamaian. Maria dalam gua itu mengajak kita untuk berdoa rosario. Karena itu, setelah menonton video ini, baiklah kita menjanjikan bahwa kita akan berdoa rosario pada hari ini, memohonkan kesembuhan dan perdamaian yang ditawarkan Allah lewat Bunda Maria di dalam gua Maria itu. Yesus, Engkau andalanku. Pace Ebene.